Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran akidah akhlak dan materi berikutnya, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apa kabar anak-anak? Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang perhatikan di situ ada nama Ibrahim. Ibrahim adalah seorang pemuda yang cerdas dan jujur. Ia heran dengan kaumnya pada waktu itu yang suka menyembah berhala. Padahal berhala itu adalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Lalu Ibrahim itu menghancurkan semua berhala tersebut oleh kaumnya kecuali yang terbesar. Ia yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta seisinya. Keyakinan Ibrahim diperkuat dengan wahyu Allah dan pengangkatannya menjadi rasul. Karena keyakinan dan perbuatan tersebut, Ibrahim dipanggil dan diperintahkan Raja Namrud. Ibrahim diperintahkan untuk menyembah berhala seperti yang dilakukan Namrud dan kaumnya. Tetapi Ibrahim dengan tegas menolak. Raja Namrud memerintahkan agar membakar Nabi Ibrahim. Tetapi ternyata ia tidak terbakar oleh api. Itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu mukjizat yang diberikan tidak mempan dibakar oleh api. Nah, itu salah satunya. Ini hanya pembukaan saja. Di sini ada kompetensi dasar, indikator, dan pencapaian kompetensi. Nah, apa yang bisa kita pelajari di materi kita hari ini? Nah, ada menganalisis pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ada indikatornya, menjelaskan pengertian mukjizat atau kejadian luar biasa lainnya, menyebutkan contohnya, dan yang ketiga menjelaskan hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Ini adalah hal yang harus kita pelajari hari ini. Perhatikan dan amatilah gambar-gambar berikut ini. Ada dua gambar di sini. Yang pertama adalah gambar ada Nabi Musa yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Dan yang kedua adalah mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu bisa membelah bulan. Dari kedua mukjizat yang diterima oleh Nabi ini hanya bisa dalam satu kali saja di tempat tersebut dan juga bisa dipikirkan oleh panca indera. Setelah kalian memperhatikan dan mengamati apa yang ada di pikiran kalian saat ini, silahkan ditulis di buku masing-masing. Pasti banyak pertanyaan, silahkan ditulis di situ. Nah, sekarang mukjizat itu apa? Menurut bahasa, mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, adalah kejadian sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Jadi mukjizat itu menurut istilah adalah kejadian luar biasa hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Rasul dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Setiap Nabi memiliki mukjizat masing-masing, tidak sama. Nabi Musa bisa membelah lautan dan tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ada Nabi Muhammad yang bisa membelah bulan. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, Isa, Nabi Sulaiman, itu kan menerima mukjizat masing-masing. Mukjizat itu dibagi menjadi dua. Nah, kalau mukjizat kauniyah itu mukjizat yang tampak. Mukjizat dapat dirasakan, ditangkap oleh panca indera. Disebut mukjizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia, tidak terjadi hanya sekali, tidak bisa diulang. Contohnya adalah mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa, itu mukjizat yang tampak. Tongkat berubah menjadi ular. Terus mukjizat itu hanya terbatas di luar kemampuan manusia dan hanya di tempat itu dan tidak bisa diulang lagi. Ada mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa, dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Nabi Isa juga bisa membuat burung dari tanah liat
Nabi Isa juga menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Ada Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan juga Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mendapat mukjizat kauniyah dan juga mendapat mukjizat akliyah yang bisa kita rasakan saat ini. Mukjizat akliyah itu seperti apa? Nah, mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Cirinya adalah berlaku universal atau sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Jadi mukjizat akliyah itu yang bisa dipikirkan, yang bersifat universal atau sepanjang masa. Contohnya adalah Al-Quran yang bisa kita lihat sampai saat ini, karena Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu isi kandungannya luar biasa, susunan sastra yang indah dan akan terjaga sepanjang masa. Selain mukjizat, ada juga kejadian luar biasa yang harus kita pahami. Jadi ada kejadian luar biasa yang biasa harus kita pahami adalah ada 3. Yang pertama adalah karomah, yang kedua maunah, dan yang ketiga adalah irhas. Apa itu karomah? Itu adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang yang soleh dan taat kepadanya. Dan karomah ini diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Termasuk apa? Waliullah. Ada syarat-syarat terjadinya karomah itu antara lain. Itu yang pertama, orang yang mendapat karomah bukanlah rasul atau nabi. Tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan ataupun zikir khusus. Terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman yang mendapatkan karomah tersebut. Diberikan Allah kepada hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. Jadi karomah ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang yang soleh. Di sini yang termasuk orang yang soleh atau orang yang soleh itu adalah waliullah, kekasih Allah, bisa jadi. Yang kedua adalah maunah. Maunah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang beriman, untuk mengatasi suatu kesulitan. Jadi diberikan kepada orang yang mukmin. Kalau yang karomah tadi kekasih Allah atau waliullah, kalau maunah diberikan kepada orang yang mukmin yang mendapatkan kesulitan. Ada irhas, itu kejadian yang sangat istimewa terjadi pada diri calon rasul. Jadi ada calon rasul diberikan keistimewaan kejadiannya sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah. Di sini ada dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat. Nah, yang saya contohkan di sini adalah mukjizat Nabi Ibrahim. Kalian tahu Nabi Ibrahim itu adalah salah satu rasul yang memperoleh gelar ulul azmi. Mereka masing-masing menghadapi musuh yang berat dalam melaksanakan dakwah. Siapa yang masih ingat yang termasuk rasul ulul azmi itu siapa? Ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Ibrahim memperoleh gelar ulul azmi atau mereka memiliki pendirian dan terus berdakwah? Kalian tahu Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk mengajak manusia patuh kepadanya dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Pada waktu itu kaum yang didakwahi waktu itu adalah dalam kekuasaan raja yang zalim. Raja pada waktu Nabi Ibrahim berdakwah itu adalah Raja Namrud. Raja Namrud itu siapa? Nah, Raja Namrud itu adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak gentar menghadapi ancaman dari Raja Namrud.
Raja Namrud memerintahkan rakyatnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Pada waktu itu perintahnya dilaksanakan, dikumpulkanlah kayu bakar dan dimasukkan ke dalam lubang yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim diikat ditaruh pada suatu manjanik atau pelanting besar, dan ketika api sudah berkobar, Nabi Ibrahim dilempar dengan manjanik ke tengah api. Ada salah satu hadis yang menurut hadis riwayat Abu Hurairah menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim akan dilempar ke tengah api yang telah berkobar, Nabi Ibrahim berdoa sebagai berikut, yang artinya, "Ya Allah, Engkau esa di langit dan aku sendirian di bumi. Tiada seorang pun yang taat kepadamu selain aku. Bagiku cukuplah Allah sebaik-baik tempat berserah diri." Nah, dari itu Nabi Ibrahim setelah berdoa sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, atas izin Allah, api yang berkobar tidak dapat membakar diri Nabi Ibrahim. Bahkan beliau tidak dapat merasakan panas. Raja Namrud dan para pembesarnya yang menyaksikan secara langsung pembakaran Nabi Ibrahim tercengang. Ketika api telah padam, terlihat Nabi Ibrahim sedang sholat. Akhirnya saat itu juga Raja Namrud memerintahkan agar pembakarannya dihentikan dan Nabi Ibrahim pun dibebaskan. Itu adalah salah satu kisah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim mustajabah, yaitu Ibrahim memohon kepada Allah agar sebagian besar keturunan Ibrahim adalah orang-orang yang solih. Negeri Mekah dan sekitarnya menjadi kota yang barokah dan tercukupi. Tugasnya adalah kalian mencari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, itu mukjizatnya Nabi siapa dan mendapatkan mukjizat apa. Itu yang tugas kalian hari ini di link berikut ini. Paling lambat pengumpulan tugasnya tanggal 5 September tahun 2020. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.